Energi lo udah patah. Lo biarin diri lo padam sampai nggak ada jejaknya lagi. Yang paling nyakitin, lo sendiri yang ngizinin itu terjadi. Sekarang lo nggak ngasih rasa hormat ke siapapun, dan nggak ada aura yang bikin orang ngerasa lo hadir. Bahkan di rumah, di lingkungan lo sendiri, nggak ada yang lihat lo sebagai cowok yang bisa diandalkan waktu semuanya hancur. Itu harus berubah. Aura sejati seorang pria nggak dikasih gratis, tapi didapat lewat perjuangan. Gue ngebangun aura gue dengan ngelawan hal-hal yang orang lain kabur darinya, makanya gue dihormatin. Pertanyaannya, lo udah ngelakuin apa? Lo udah buktiin kalau lo bisa nyelesain masalah? Lo udah bikin nama lewat tindakan lo, sampai orang gak bisa ngabaikan lo? Atau lo masih tenggelam dalam zona nyaman, males, dan nyari alasan buat nutupin kelemahan lo sementara energi lo kebuang percuma? Kekuatan pria itu bukan sihir, tapi cerminan dari apa yang dia bangun di dalam dirinya. Cowok hebat nggak lahir sebagai pemimpin, mereka dibentuk lewat kesulitan, dan mereka maju waktu orang lain mundur. Dan kalau orang-orang gak ngehormatin lo, itu karena lo sendiri yang ngajari mereka bahwa lo nggak bisa dipercaya. Kehadiran sejati seorang pria nggak bisa dipalsuin. Aura lo bukan trik murahan, tapi cerminan dari siapa diri lo dan apa yang lo bangun dengan tangan lo sendiri. Berubah dari orang yang nggak dianggap jadi pria yang dihormati butuh perubahan total, kayak kelahiran baru yang dibentuk lewat disiplin dan rasa sakit. Itu berarti lo harus tanggung jawab penuh atas hidup lo. Berhenti cari alasan, dan mulai bertindak kayak pria yang nyelesain masalah. Meskipun lo gagal lebih sering daripada berhasil, setiap usaha yang tulus itu nambah pondasi. Setiap tindakan nyata ngebangun energi yang bikin lo kelihatan, berpengaruh, dan punya nilai di dunia yang cuma ngehormati mereka yang ngambil rasa hormat itu sendiri. Jadi pria bernilai bukan tujuan akhir, tapi perjalanan tanpa akhir. Lo bisa perkuat badan di gym, tapi kalau lo nggak latih pikiran, karakter, dan kemampuan lo buat ngasilin nilai, lo cuma bakal jadi tubuh kosong. Prajurit sejati dibentuk di semua bidang, fisik, mental, finansial, dan cara berpikir strategis. Pria yang ninggalin jejak bukan yang cuma pamer otot atau kata-kata kosong. Tapi yang bisa tetap tenang di bawah tekanan, ngambil keputusan berat, bikin kekayaan, mimpin orang lain, dan ngadepin hal-hal yang orang lain hindari. Kebanyakan cowok berhenti di penampilan luar doang. Tapi lo nggak punya kemewahan itu. Lo harus bangun disiplin baja, karakter kuat, dan skill nyata di banyak bidang. Energi yang menarik rasa hormat dan peluang sejati. Gak datang dari omongan besar atau penampilan kosong. Itu datang dari keunggulan di banyak bidang dan kendali penuh atas diri lo sendiri. Cowok yang bisa ngasih inspirasi bukan cuma yang ngomong, gue pegang hidup gue. Tapi yang ngebuktiin lewat tindakan, uang, hubungan, dan arah hidupnya. Kalau lo mau jadi pria kayak gitu, lo harus buang rasa malas dan kenyamanan murahan. Cari kesulitan, karena disitulah baja ditempa. Dibutuhkan disiplin waktu lo capek. Fokus waktu dunia coba ngedistraksi lo. Dan keberanian waktu rasa takut nyekek lo. Setiap kali lo milih jalan yang susah daripada yang gampang. Lo nambah satu lapisan baru ke energi lo, energi yang gak bisa diabaikan. Kehadiran lo, aura lo sebelum lo buka mulut. Itu cerminan langsung dari disiplin, tujuan, dan pencapaian lo. Cowok yang kerja tanpa henti buat tujuannya. Terus belajar, ngalahin tantangan, dan ngasih makan ambisi dalam dirinya. Punya energi yang beda, kuat, magnetik, dan gak bisa disembunyiin. Kebanyakan cowok hidup tanpa arah. Keburu habis sama kemalasan dan keluhan. Tapi lo gak punya kemewahan itu. Aura lo harus jadi aura pria yang tegas, yakin, dan berkuasa. Dan kekuatan itu bukan sihir. Itu hasil dari ribuan jam kerja keras. Dari ngubah setiap rintangan jadi sumber kekuatan. Wibawa seorang pria nggak bisa diciptakan lewat kata-kata. Itu dibangun dari cerita hidupnya. Aura lo adalah cerminan dari apa yang udah lo alami dan lo taklukin. Bukan dari kalimat yang lo ucapin. Tapi dari rintangan yang lo hancurin. Dari jatuh dan bangkit lagi. Dari risiko yang lo hadapi. Dan dari kemampuan lo buat nerima sukses tanpa sombong. Serta gagal tanpa hancur. Cerita lo adalah bukti asli lo. Itu tanda bahwa energi lo bukan ilusi. Tapi hasil dari disiplin, keberanian, dan keteguhan hati. Orang bisa ngerasain itu di tatapan lo, di cara lo berdiri, dan di rasa hormat yang lo pancarkan bahkan tanpa ngomong apa-apa. Begitulah para pemimpin besar di masa lalu.
Seorang raja nggak dihormatin cuma karena makai mahkota. Tapi karena dia turun langsung ke medan perang. Tetap tenang saat semua orang ketakutan. Dan berani ambil keputusan berat. Raja yang lemah dan malas bakal cepat kehilangan tahtanya. Tapi raja yang punya kemauan dan kekuatan batin. Punya aura yang inspirasi prajurit dan rakyatnya. Kekuasaannya bukan dari gelar. Tapi dari sejarah yang dia ukir lewat darah dan tindakannya sendiri. Dulu, cerita hidup adalah dasar dari aura seorang raja. Kemenangan yang dia raih, pertempuran yang dia jalani, pengorbanan yang dia tahan, dan penaklukan yang jadi warisannya. Semuanya bersatu buat membangun legendanya. Garis keturunannya, leluhur yang dia hormati. Perjalanannya dari penderitaan menuju kekuatan. Semua itu jadi api yang hidupin kehadirannya. Raja tanpa cerita besar, tanpa ujian yang dia taklukin. Gak akan pernah bisa dapat rasa hormat. Seperti raja yang memikul kisah kehormatan dan kemenangan di bahunya. Sekarang bandingin sama dunia modern. Politisi, CEO, selebriti. Gambar mereka dibesar-besarin lewat media dan iklan. Mereka punya jabatan dan status. Tapi mereka nggak punya inti sejati. Cerita hidup yang ngasih aura mereka makna dan kredibilitas. Mereka duduk di kantor mewah. Berperang di depan kamera. Tapi belum pernah ngerasain medan nyata. Yang ngebuka siapa pria sejati itu sebenarnya. Energi mereka buatan. Aura mereka cuma gambar mengkilap tanpa kedalaman. Dibentuk oleh tim marketing, bukan oleh keringat dan pengorbanan. Itulah kenapa rasa hormat sejati sekarang langka. Orang bisa ngerasain mana yang palsu. Mereka bisa bedain energi asli yang lahir dari perjuangan dan luka. Dari citra palsu pria yang gak pernah ngambil risiko dalam hidupnya. Yang kurang di dunia ini bukan kekuasaan atau uang. Tapi kehadiran tulus dari pria sejati. Yang ceritanya sendiri jadi sumber kekuatan dan cahaya yang dia pancarkan. Pria sejati adalah yang menghadapi pertempurannya di arena, di bisnis, dan di jalan kehidupan. Dia yang menanggung risiko, membangun dirinya melalui disiplin. Dan bisa menceritakan kisah nyata tentang ketahanan dan kemenangannya. Pria ini bersinar, menonjol di atas keramaian yang penuh topeng kosong dan cerita palsu. Dia mendapatkan rasa hormat, menegaskan kehadirannya. Dan menyebarkan kekuatan yang tidak dimengerti semua orang. Tapi dirasakan oleh semua. Dibandingkan dengan cahaya ini, banyak pria hari ini hanyalah bayangan, tidak terlihat. Tidak terlihat oleh wanita yang mencari kekuatan dan kepemimpinan. Tidak terlihat oleh pria yang butuh teman yang dapat dipercaya. Tidak terlihat oleh peluang yang lewat di depan mereka tanpa disadari. Bahkan tidak terlihat oleh sejarah, yang hanya mencatat nama mereka di akta kelahiran dan kematian. Kenapa? Karena mereka tidak punya energi, tidak punya tujuan, tidak punya arah. Mereka hidup dalam kelelahan, berjalan tanpa jiwa. Menyebarkan keraguan dan kelemahan dimanapun mereka pergi. Mereka tidak menegaskan rasa hormat. Tidak menarik perhatian. Dan tidak meninggalkan jejak. Kisah mereka hanyalah cerita tentang keraguan-raguan dan tersesat. Peluang yang hilang. Risiko yang tak berani mereka ambil. Pertempuran yang tak pernah mereka hadapi. Keluhan yang tak pernah berakhir tanpa tindakan nyata. Dengan begitu, hidup mereka hanyalah tinta pudar. Tidak memberi mereka nilai. Tidak mengangkat posisi mereka. Hanya angka tambahan, wajah yang terlupakan. Pria-pria tak terlihat hari ini adalah produk dari budaya yang membunuh disiplin. Memuliakan kenyamanan. Dan menjadikan usaha keras sebagai sesuatu yang memalukan. Budaya ini menahan ambisi pria. Dan menggantikan pencarian keunggulan dengan ilusi partisipasi kosong. Mereka telah dicabut dari pilar-pilar kejantanan sejati. Energi yang tak pernah padam. Tujuan yang jelas dan tetap. Kisah pencapaian dan kemenangan. Tragedinya, banyak dari mereka tidak menyadari hal ini. Mereka hidup dalam ilusi, berpikir bahwa mereka bernilai. Karena punya akun media sosial. Atau karena keluarga mereka selalu dekat. Bukan karena rasa hormat yang diperoleh, tapi karena kebiasaan. Tapi di arena kenyataan. Di mana kekuatan diperoleh dan peluang hilang setiap hari. Mereka melewati hidup seolah tidak ada. Hanya penonton dalam hidup orang lain. Tanpa jejak, tanpa kehadiran, tanpa api dalam diri. Meredupnya pria bukanlah kebetulan.
Itu akibat penyerahan diri. Sebagian besar telah menerima menjadi benda yang bisa diganti di kerumunan tanpa identitas. Dan semua ini terkait dengan trilogi utama, energi, kehadiran, warisan. Mereka membiarkan energi hidup mereka tersedot oleh kenikmatan murah, kemalasan, dan keluhan yang terus-menerus. Api itu tidak lagi mendorong maju, melainkan menjadi arang yang sekarat. Dan dengan hilangnya energi, kehadiran mereka melemah hingga lenyap. Mereka berjalan di bumi seperti bayangan yang tak terlihat. Tanpa daya tarik, tanpa hormat, tanpa jejak. Sementara kisah mereka, hanyalah cerita rutinitas yang pudar. Peluang yang hilang. Risiko yang tak berani mereka ambil. Ketakutan yang tidak pernah mereka hadapi sama sekali. Hidup tanpa puncak tantangan dan pencapaian sejati. Adalah hidup tanpa pertempuran nyata. Tanpa pelajaran yang ditulis dengan keringat dan darah. Hidup tanpa jejak. Siapa yang akan peduli pada cerita kosong seperti itu? Itu cuma kisah tentang pria yang hidup, lalu menghilang. Kenyataan yang jelas adalah energi yang terpancar dari pria sejati. Kehadiran yang terasa bahkan sebelum dia bicara. Wibawa yang bikin orang ngerasa sebelum mereka sadar. Gak bisa dibeli. Itu bukan kartu kredit. Bukan jam mahal. Bukan mobil mengkilap. Semua itu cuma topeng sementara. Bisa menipu mata sesaat. Tapi gak bisa membangun inti diri. Kebenaran sejati terbentuk ketika lo masuk ke ruangan. Dan udara di sana berubah cuma karena kehadiran lo. Dan di mana inti itu ditempa? Di api pengalaman keras. Di malam-malam panjang saat lo bangun semuanya dari nol. Di kekalahan yang ngeremukin lo tapi bikin lo lebih bijak. Di disiplin yang nyuruh lo lanjut walau tubuh dan pikiran lo nyerah. Di pengorbanan, saat lo ninggalin kenyamanan murahan demi tujuan yang lebih tinggi. Di keberanian buat ngadepin ketakutan langsung, dan tetap jalan meski lo gemetar. Di tanggung jawab penuh atas hidup lo sendiri, tanpa alasan dan tanpa nyalahin siapapun. Kepriaan itu seperti baja. Gak bisa dibentuk tanpa api, tekanan, dan perlawanan. Setiap luka, setiap kekalahan yang lo taklukin. Setiap kemenangan yang lo rebut dengan kerja keras. Semuanya nambah satu lapisan baru di keteguhan jiwa lo. Dan keteguhan itulah yang orang lihat sebagai wibawa sejati yang gak bisa disangkal. Tapi tragedi zaman ini, kebanyakan pria pengen wibawa tanpa kerja keras. Hadir tanpa penderitaan. Dan dihormati tanpa ngelakuin apapun yang pantas dihormati. Banyak pria hari ini mencoba menyembunyikan kelemahan dalam dirinya. Di balik simbol-simbol luar, jam mahal, mobil mewah, pakaian mahal. Tapi siapapun yang punya mata tajam akan cepat melihat kebenaran. Mereka mencium tipu daya, melihat kosong di balik topeng. Dan tidak memberi rasa hormat. Yang mereka lihat bukan kekuatan. Tapi badut yang pakai pakaian mahal. Itu sebabnya jangan buang waktu mencari jalan pintas. Kejantanan tidak bisa dibeli. Wibawa tidak bisa dibeli. Kekuatan sejati tidak datang dari toko. Tapi ditempa dalam api penderitaan dan tantangan. Disinilah kita masuk ke konsep yang lebih dalam. Testosteron spiritual. Bukan hanya hormon. Tapi energi vital yang menghubungkan pria dengan inti pejuangnya. Percikan dalam diri yang mendorong lo untuk membangun, melindungi, berjuang untuk apa yang lo yakini, dan menegakkan aturan di sekitarmu. Ini adalah bahan bakar jiwa maskulin. Bukan cuma untuk menghasilkan keturunan. Tapi untuk meninggalkan warisan. Menjadi perisai bagi keluarga. Ikut bertanding dalam kompetisi. Dan bangkit lagi dan lagi. Tapi tragedi zaman ini, kebanyakan pria energinya padam atau hampir padam. Dihancurkan oleh kemewahan, penyerahan diri, dan program mental yang bikin mereka patuh tanpa jiwa. Mereka kehilangan hubungan dengan naluri pejuangnya. Naluri untuk mengambil risiko, menantang diri, dan menang. Naluri itu bukan kekerasan buta, tapi kekuatan konstruktif jika diarahkan dengan benar. Mendorong lo untuk berinovasi, memimpin pria lain, membangun masa depan, menembus kesulitan. Itu adalah suara yang berbisik di dalam diri. Berjuanglah, bertahan, jangan menyerah. Bagaimana cara mengembalikannya? Keluar dari zona nyaman. Hadapi ketakutanmu dengan mata terbuka. Masuk ke risiko nyata. Ikut kompetisi di mana lo bisa menang atau kalah sungguhan,
Di sanalah pejuang sejati dalam dirimu terbangun. Disiplinkan tubuh, pikiran, dan jiwa lo. Paksa diri lo untuk menghadapi yang sulit dan tidak nyaman. Jauhi distraksi yang mematikan api dalam dirimu. Kecanduan layar, dopamin murah, permainan tanpa akhir. Semua itu melemahkan naluri pejuangmu. Dan bikin lo percaya ilusi bahwa pertempuran atau pencapaian semua itu cukup. Mereka bikin lo jadi jiwa jinak, tanpa motivasi, tanpa keinginan untuk menjadi hebat. Menyambungkan kembali dengan naluri pejuangmu. Itu wajib untuk menjadi pria sejati. Yang punya tujuan dan energi sejati. Ini adalah menghidupkan kekuatan dasar dalam dirimu. Dan menempatkannya untuk melayani dunia. Kekuatan ini adalah sumber keberanian, ketahanan, keinginan untuk menang, dan kendali atas lingkunganmu. Saat testosteron spiritual ini mengalir kembali, energi lo akan berubah total. Lo akan merasakan motivasi yang belum pernah lo rasain sebelumnya. Tidak nyaman kalau diam terlalu lama. Dan keinginan terus-menerus untuk bertindak, bekerja, dan menang. Stagnasi tidak lagi normal, itu akan terasa asing bagi lo. Tujuan lo akan jelas. Naluri pejuang lo mencari tujuan. Pertempuran yang layak diperjuangkan. Itu akan memaksa lo untuk menentukan apa yang penting. Dan menaruh usaha serta risiko lo di belakangnya. Ketahanan lo akan meningkat. Kekalahan bukan akhir, tapi pelajaran dan peluang untuk bangkit lebih kuat. Pukulan yang dulu bikin lo down akan jadi tantangan yang lo hadapi dengan tekad baja. Testosteron spiritual ini memberi lo kekuatan untuk menyerap setiap benturan, belajar dari setiap pengalaman, dan maju dengan keteguhan yang tak tergoyahkan. Aura lo akan berubah. Energi pejuang itu akan mulai bersinar sebagai kekuatan yang gak bisa diabaikan. Ini bukan kesombongan kosong, tapi percaya diri sejati. Bukan keras kepala tanpa arah, tapi tekad yang digerakkan oleh tujuan. Lo akan memancarkan tujuan yang jelas, menarik mereka yang mencari pemimpin, pasangan, atau sekutu yang kuat dan asli. Pria yang membangkitkan naluri pejuangnya tidak bisa lewat begitu saja tanpa diperhatikan. Energi, aura, dan tujuan mereka membuat mereka bersinar di dunia yang dipenuhi bayangan malas. Kekuatan ini dirasakan secara naluriah. Wanita tertarik secara alami kepada pria yang menunjukkan perlindungan, dorongan untuk memberikan kehidupan lebih baik, dan kemampuan menghadapi rintangan. Tidak ada jam mahal, mobil mewah, atau tipuan permukaan yang bisa menyaingi itu. Membangkitkan naluri pejuangmu adalah perjuangan melawan kenyamanan, kemalasan, dan program mental yang mengkhianati jiwamu. Ini butuh usaha sengaja, disiplin keras, dan mengejar hal sulit. Tapi hasilnya tak ternilai, menyambungkan kembali dengan sumber kekuatan dalam dirimu. Kekuatan ini membuatmu menjadi pria utuh, dengan tujuan, energi, dan aura kuat, memberikan kemampuan untuk membangun cerita yang pantas dihormati dan dikenang orang lain. Mari kita jujur, jika lo termasuk salah satu dari pria tak terlihat, jika kehadiranmu tidak berdampak, jika energi lo tidak meninggalkan jejak, maka auramu mati. Terkekang oleh kemalasan, penyerahan diri, dan kehilangan tujuan. Aura mati menandai lo sebagai tidak penting, membuat lo terlupakan. Lo bisa bicara atau hadir, tapi lo tidak meninggalkan gema. Lo hanyut dalam hidup tanpa pengaruh, tanpa hormat, tanpa kagum, dan bahkan tanpa menimbulkan rasa takut bagi sekitarmu. Lo transparan. Membangkitkan kembali aura lo butuh perubahan radikal, kebangkitan sejati dari jiwa dalam dirimu. Tidak ada jalan pintas, tidak ada sihir, tidak ada janji kosong. Ini butuh usaha fokus pada apa yang sebenarnya membentuk seorang pria. Ini adalah proses, perjuangan, dan api yang menempa karakter lo. Pertama, perbarui energi lo. Energi lo sudah habis, itu adalah baja yang membangun kehadiran lo. Hancurkan kemalasan dengan disiplin. Ubah kekuatan yang terbuang di hiburan menjadi membangun dirimu sendiri. Game, bisnis, keterampilan nyata. Lakukan hal yang membangkitkan lo, memaksa lo untuk merasakan, dan keluar dari kemalasan dan kenyamanan palsu. Nyalakan kembali api dalam dirimu. Kedua, temukan tujuan lo. Pria tanpa tujuan seperti kapal yang tersesat. Energimu tercerai-berai, aura lo melemah. Tentukan misi lo, kenali apa yang benar-benar penting, apa yang layak diperjuangkan. Tujuan memusatkan energi dan memberi arah. Dan arah ini tercermin dalam tekad tak terkalahkan yang memperkuat aura lo. Ketiga,
Hadapi kesulitan. Aura ditempa dalam api tantangan. Cari situasi sulit yang menakutkan. Hal-hal yang gak nyaman yang biasanya lo hindari. Setiap rintangan yang lo taklukin. Setiap langkah yang lo ambil meski takut. Menambah kekuatan aura lo. Dan menunjukkan pada dunia ketahanan, keberanian, dan kemampuan lo menghadapi hidup. Kekuatan melalui tindakan nyata ini memberi energi pada kehadiran lo lebih dari apapun. Keempat, komunikasikan dengan niat dan kekuatan. Kata-kata lo adalah alat untuk memancarkan aura lo. Yang penting bukan hanya apa yang lo ucapkan, tapi bagaimana lo mengucapkannya. Dengan suara stabil, jelas, dan meyakinkan. Ditambah bahasa tubuh yang mendukung pesan kekuatan dan kepercayaan diri. Kuasi seni berbicara dan gunakan untuk menunjukkan energi dan tujuan lo pada dunia. Membangkitkan kembali aura yang mati itu nggak gampang. Butuh keluar dari lubang tempat lo mengubur diri sendiri. Butuh disiplin keras, usaha, dan rasa sakit. Tapi hasilnya, dari tak terlihat menjadi pria yang hadir, kuat, dan memancarkan rasa hormat alami. Layak dengan setiap pengorbanan. Malas, acuh, dan hilangnya ambisi adalah penyakit yang membunuh aura lo. Membuat lo tersekat sampai menjadi tak terlihat di hadapan kekuatan yang benar-benar penting. Hidup tanpa tujuan, tanpa perjuangan, tanpa kemauan untuk melewati batas diri. Mengubah pria menjadi bayangan, hanya hantu yang lewat dalam hidup tanpa jejak. Untuk menyalakan api dalam dirimu, lo harus menghapus semua yang membunuh aura lo. Jauhi dopamin murah, hiburan negatif, keluhan, dan penyerahan diri. Kebiasaan ini menguras energi, merusak pikiran, dan menghancurkan kehadiran lo. Lo butuh disiplin keras. Paksa diri untuk melakukan apa yang mendekatkan lo pada tujuan. Bangun lebih pagi, latih tubuh sampai habis, kembangkan skill meski lelah atau frustrasi. Pilih pertumbuhan daripada kenyamanan, sekali lagi, dan lagi. Setiap tindakan disiplin adalah denyut kehidupan untuk aura yang mati. Suntikan energi nyata untuk keberadaan lo. Hadapi ketakutan lo. Ini adalah uji api untuk menghidupkan aura. Tentukan apa yang menghentikan lo, gagal, ejekan, penolakan, konfrontasi. Dan hadapi itu langsung. Setiap tindakan meski takut menguatkan citra keberanian lo. Inti dari aura yang hidup. Kelilingi diri lo dengan pria yang punya aura. Pria yang hidup dengan energi, tujuan, dan kekuatan. Mereka akan meningkatkan standar lo. Dan memotivasi lo untuk mengembalikan aura lo. Energi mereka akan mengangkat lo jika lo terlibat secara aktif. Lo akan belajar dengan mengamati mereka. Melihat bagaimana mereka memancarkan kekuatan. Dan memahami arti memiliki aura yang hidup. Mereka juga akan mengharapkan level lebih tinggi darimu. Mereka tidak akan mentolerir kemalasan atau kelemahan. Karena itu bukan bagian dari praktik mereka. Semua proses ini berpuncak pada kehadiran mematikan. Saat lo mencapai level ini, lo tidak hanya masuk ruangan, kehadiran lo mengubah suasana. Bukan metafora, tapi kenyataan yang bisa lo wujudkan. Aura lo tidak hanya hidup, tapi kuat, memancar, dan memenuhi ruangan. Energi lo terfokus, dan cerita lo tidak bisa diabaikan. Lo memancarkan tanpa bicara. Testosteron spiritual lo berada di puncak, diarahkan pada tujuan tetap yang tak tergoyahkan. Pria dengan kehadiran mematikan. Tidak hanya masuk ke ruangan. Dia menguasai suasana. Mengubah nada pembicaraan saat dia hadir. Orang menoleh, bukan karena penasaran. Tapi karena naluri yang merasakan kekuatan dan kontrol. Wanita tertarik secara alami. Dan pria lain menyesuaikan perilaku mereka. Campuran rasa hormat, kewaspadaan, dan evaluasi posisi mereka di hadapan lo. Lo tidak perlu mengucapkan sepatah kata pun pada awalnya. Kehadiran lo memberitahu semua orang segalanya. Pria ini bukan salah satu dari yang lain, dia adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Berbahaya, dengan cara yang benar. Mampu, mengendalikan. Tidak ada yang bisa menantangnya tanpa membayar harga. Kehadiran mematikan ini tidak bergantung pada teriakan atau berpura-pura aman. Itu untuk mereka yang kurang percaya diri. Ini bergantung pada keyakinan internal. Dan pengalaman nyata yang keras. Mengetahui apa yang lo bisa lakukan. Menghadapi kesulitan, menang, dan disiplin tanpa ampun.
Ketenangan pria yang mengetahui kekuatannya yang biasa melalui ujian dan perjuangan, berasal dari harmoni sejati, keselarasan sempurna antara energi internal, karakter, keterampilan, tujuan, dan cara lo menampilkan diri ke dunia. Tidak ada penipuan, tidak ada kontradiksi. Lo adalah seperti yang lo katakan, bahkan lebih. Dan kebenaran ini memantul ke lingkungan sekitar. Menjadi pria dengan kehadiran mematikan berarti, lo tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi keberadaan lo mencegah masalah sebelum muncul. Predator merasakan kekuatan lo dan menghindari lo, yang bingung akan menoleh ke kepemimpinan lo, yang lemah mundur di hadapan kekuatan lo, dan sekutu beraliansi dengan lo, menyadari peluang dari kedekatan dengan lo. Mencapai kehadiran ini tidak hanya soal apa yang orang lain lihat, tapi tentang perasaan lo terhadap diri sendiri, pengetahuan yang mutlak dan teguh tentang kemampuan dan nilai lo, biasa melalui ujian kehidupan. Keyakinan internal inilah yang dirasakan secara naluriah oleh orang lain. Lo tidak perlu kekerasan untuk menunjukkan kehadiran mematikan, meskipun kemampuan menggunakan kekuatan secara dominan menambah nilai besar. Ini adalah kehendak untuk menjadi berbahaya bila diperlukan. Ketenangan muncul dari pengetahuan bahwa jika semuanya meledak, lo siap. Lo tahu bagaimana mengatur diri sendiri, melindungi diri, dan melindungi orang-orang di sekitar. Kekuatan tersembunyi inilah yang membuat lo menjadi kekuatan yang dihormati, bukan agresivitas tanpa makna. Agresivitas sering menandakan ketidakamanan. Kehadiran mematikan adalah ketenangan singa yang mengetahui kekuatannya. Pria yang mencari jalan pintas, yang mencoba meniru aura atau kehadiran melalui simbol, kata-kata kosong, atau pamer, tidak akan pernah mencapai kehadiran mematikan. Mereka mungkin menipu beberapa orang untuk sementara, orang yang tidak bisa membedakan inti dari penampilan, tapi siapapun yang memiliki ketajaman mata akan melihat penipuan. Energi mereka lemah, aura mereka palsu, dan cerita mereka kosong. Kehadiran mematikan hanya lahir dari pria yang menempa dirinya di api kehidupan.